Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, panitia penyelenggara yang saya hormati, dan teman-teman peserta LDBI tahun 2020 yang saya banggakan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Mita Disyanti Prayoga, selaku pembicara pertama dari tim pro pemerintah yang akan menentukan limitasi, memberikan definisi, serta latar belakang mengapa topik ini diperdebatkan. Saya juga akan memaparkan argumen-argumen mengenai MOSI di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi. Seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks integritas kejujuran siswa. Baik, sebelum saya masuk ke dalam argumen saya akan memberikan definisi terhadap MOSI ini terlebih dahulu. Indeks integritas sekolah merupakan pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajaran. Indeks kejujuran siswa merupakan pengukuran kejujuran siswa selama mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Limitasi dalam lomba debat ini adalah indeks kejujuran siswa merupakan poin paling penting dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru tanpa melupakan kemampuan dan potensi dari mahasiswa tersebut. Di generasi milenium seperti kita saat ini, tingkat kejujuran merupakan poin paling penting yang harus dimiliki setiap individu, apalagi bila ditinjau dari maraknya tingkat korupsi di Indonesia. Kecerdasan intelektual bukan satu-satunya hal yang menunjang kesuksesan seseorang, dibarengi dengan IQ dan SQ yang baik dan seimbang sebagai pondasi agar kita tidak terus mengikuti hawa nafsu dan merugikan orang banyak. Seperti yang kita tahu, koruptor di Indonesia merupakan replika dari hasil pembelajaran yang kurang karakter, yang memiliki pondasi karakter yang buruk. Maka dari itu, penyeleksian tingkat mahasiswa saat ini mengharuskan didasarkan pada indeks kejujuran siswa. Maka dari itu, saya selaku tim pemerintah menyetujui MOSI ini yang akan menyeleksi mahasiswa baru didasarkan pada indeks integritas kejujuran siswa. Mengapa saya bisa menyetujui? Karena terdapat alasan-alasan dan tujuan tersendiri. Alasan mengapa saya menyetujui MOSI ini karena saat ini minimnya karakter dan moral bangsa, manusia cenderung melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuannya sendiri. Dan tujuannya adalah untuk meminimalisir tingkat korupsi di Indonesia yang berasal dari kurangnya pondasi pendidikan karakter. MOSI ini penting untuk diperdebatkan karena pada zaman sekarang daya saing yang tinggi memicu orang-orang untuk melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuannya, termasuk untuk masuk ke perguruan tinggi dengan cara yang tidak jujur. Apalagi di masa pandemi seperti ini, berbagai hal dilakukan secara virtual yang memudahkan kecurangan dilakukan. Contohnya dengan menggunakan joki. MOSI ini dibenarkan karena dilihat dari angka korupsi yang tinggi. Ini menandakan pendidikan karakter belum diterapkan dengan betul-betul dan maksimal. Bila dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Denmark, Selandia Baru, dan Belanda, Indonesia merupakan negara yang paling tinggi angka korupsinya karena mereka di negara-negara lain mereka sudah menanamkan pendidikan karakter sejak sekolah dasar, menengah, hingga ke perguruan tinggi. Hal ini membawa dampak positif ketika mereka terjun ke dunia kerja. Cara pelaksanaan atau eksekusinya, pemerintah dalam hal ini mengharuskan Kemenristek-Dikti untuk berupaya membuat sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan didasarkan pada integritas kejujuran siswa yang hanya siswa yang jujur dan integritas sekolah yang baik yang dapat tembus masuk ke perguruan tinggi. Hal ini juga menunjang pada daya saing yang makin kompetitif dan ketat. Hal ini dapat menyelesaikan masalah karena bila pemerintah betul-betul menerapkan kebijakan ini, mahasiswa akan memiliki pondasi karakter yang jujur sehingga akan terbawa sampai ia mengaplikasikan hasil pendidikannya baik dalam dunia pemerintahan maupun dalam dunia usaha yang lainnya. Menurut saya,
Proposal ini paling efektif karena perguruan tinggi memberikan peluang lebih tinggi untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang memiliki IQ, EQ, dan SQ yang baik dan seimbang, sehingga dapat menciptakan kader pemimpin bangsa yang berkualitas dan tidak merugikan negara. Jadi, simpulan yang dapat saya berikan dalam waktu debat kali ini adalah saya menyetujui mosi di negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa, karena jika dilihat dari pentingnya pendidikan karakter untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas, hal ini sangat berpengaruh tinggi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.